Shalom, selamat kita bertemu kembali dalam acara doa malam. Dalam doa malam ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema bagaimana kita membangun percaya diri di masa pandemi ini. Percaya diri diperlukan untuk kita bisa melewati masa-masa yang sulit di dalam hidup kita ini. Percaya diri ini juga membuat kita ada ide-ide, kreativitas baru untuk kita berkarya, untuk kita juga mencari peluang-peluang baru di masa yang akan datang ini. Rasa minder adalah musuh keberhasilan. Rasa minder membuat kita tidak mau maju melakukan tugas kita, baik pelayanan maupun pekerjaan dan usaha kita. Karena merasa minder itu, seseorang itu merasa saya ini nggak layak, saya ini nggak bisa. Karena apa? Dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Orang lain, dia merasa dia lebih rendah dari orang lain itu. Karena ada faktor yang membuat dia merasa seperti itu. Seperti status sosial ekonominya rendah. Lebih rendah daripada orang lain. Sehingga dia merasa, aduh saya nggak punya. Kemudian juga mungkin dia merasa aku dari desa, dari kampung, sementara dia di kota. Mungkin juga dia berpikir aku berpendidikan rendah, yang lain lebih tinggi. Bisa juga merasa, aduh aku lebih jelek daripada orang lain. Dan perasaan ini yang membuat dia menjadi down, membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga dia merasa dalam hidupnya, aku nggak bisa, aku lebih rendah daripada yang lainnya. Itu sebabnya Tuhan berfirman, Amsal pasal 17 ayat 5 katakan, siapa mengolok-olok orang miskin, atau siapa menghina orang miskin, dia itu sebenarnya sedang menghina penciptanya, menghina Tuhan. Jadi kalau kita pun mengatakan kita hina, berarti kita sedang menghina pencipta kita. Padahal firman Tuhan dalam Galatia 3 28 sampai 29 katakan, sebenarnya di hadapan Tuhan semua kita sama, baik laki-laki maupun perempuan. Galatia 3 28 sampai 29 katakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan kita berdiri sama tinggi, sama rendah. Semuanya kita sama, ciptaan Tuhan yang mulia, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ada gambar Tuhan dalam diri kita. Nah, kita bisa melihat apa ciri-ciri orang yang minder. Seperti apa dia? Apakah itu terdapat dalam diri kita? Kita harus hindari itu. Seperti orang itu mengurung diri, tidak mau bergaul, tidak mau berbaur, tidak percaya diri, dia tidak yakin yang dikerjakannya baik dan sempurna. Kemudian suka ngambek, suka marah, suka berontak, suka bantah. Diberitahu kesalahannya, dia malah marah. Padahal bagi orang yang percaya diri atau tidak minder, kalau kesalahannya diberitahu seseorang, dia harusnya berterima kasih. Dan ciri-ciri lain, dia merasa
lebih jelek daripada orang lain. Padahal dia cantik, dia cakep. Dia berasa juga, aku lebih gemuk dari yang lain. Sehingga dia nggak mau bergaul. Dan kemudian dia selalu berkata, nggak bisa, malu, jelek, dan lain sebagainya. Ini ciri-ciri orang minder. Nah, menjadi pertanyaan bagi orang yang mau bangkit dan keluar dari minder ini, bagaimana kita bisa percaya diri? Bagaimana kita keluar dari rasa minder ini supaya kita tidak hanyut di dalam kegagalan atau di dalam kelemahan? Nah, pertama, kita harus rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri. Rendah hati itu artinya mau dibimbing, mau ditegur, mau diajari, dan dia percaya diri. Aku bisa. 1 Petrus 5:5-7 berbunyi, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Tuhan menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Di sini kita bisa simpulkan, rupanya orang yang minder itu sama dengan sombong. Sombong, dikasih tahu tidak mau. Nah, oleh karena itu, kita merendahkan hati di bawah Tuhan, artinya Tuhan, ini aku mau dibentuk, aku mau diajar, aku mau dibimbing. Kalau dikasih tahu kesalahan, tidak marah, tidak mengambak, tidak berontak, tapi dengan senang hati dia lakukan dengan sepenuh hati. Saya percaya orang itu adalah orang-orang yang akan berhasil dan meraih cita-citanya. Saya yakin Tuhan melihat dia, dan Tuhan akan mengangkat dia naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Kemudian bagaimana kita percaya diri? Pertama, rendah hati, bukan rendah diri. Dan yang kedua, yakin kita telah ditebus oleh darah Yesus, lunas. Jadi harga diri kita bukan lagi seharga kata apa orang, seharga menurut orang. Harga diri kita adalah seharga penebusan Kristus di kayu salib. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kalau orang lain bilang, kamu jelek, kamu bodoh, kamu gak bisa, kita jangan sampai terpancing dan terpengaruh marah. Karena apa? Tuhan sudah menebus kita, membayar kita lunas dengan darah Yesus di kayu salib. Dan dikatakan darah itu darah yang mahal, tidak bercacat dan bernoda. Nah, kalau Yesus Kristus yang empunya langit dan bumi mau berkorban, mau menebus kita dengan harga yang mahal, wah, kenapa kita merendahkan diri kita? Kenapa kita mau seperti seharga apa kata orang? Memang kita tidak boleh membantah, memusuhi, memarahi orang itu. Karena kalau kita lakukan seperti itu, terjadi pertengkaran dan permusuhan. Jadi
kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus harus mau, artinya mengalah dan mendiamkan atau tidak menyetujui, tapi kita artinya tidak berbantah. Karena apa? Dia mungkin tidak senang sama kita, tetapi kita tidak boleh memusuhi, bahkan kita harus memaafkan dia. Jadi kalau sampai ada orang berkata kamu jelek, kamu bodoh, kamu orang miskin, orang desa, kita tidak perlu terpengaruh. Karena apa? Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan ketahuilah, mahalnya saudara, mahalnya kita, seharga penebusan darah Yesus di kayu salib. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus katakan kita berharga, wah itu luar biasa. Karena yang berkata kita berharga adalah Ia mempunyai langit dan bumi ini. Lalu yang ketiga, bagaimana kita percaya diri? Bangun dan bangkit. Awasi dan pelihara dirimu serta apa yang kau kerjakan. Karena dengan mengawasi semua apa yang kita kerjakan, berarti kita sedang mau diperbaiki, sedang mau bertumbuh. Yudas 1, kitab Yudas 1 ayat 20 katakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Tuhan, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Haleluya, luar biasa. Jadi bangun, kita artinya nggak boleh diam, tapi harus aktif, harus lakukan sesuatu, kerjakan sesuatu. Kalau terjadi kesalahan, kita ulangi lagi. Dan itu menjadi pelajaran yang berharga. Yang kemudian giat dan rajin bekerja. Rajin, giat, artinya tidak boleh malas. Kalau kita malas, Alkitab katakan jangan dikasih makan. Tapi orang yang rajin pasti dapat upah. Filipi 2:12 sampai dengan 14 katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Giat dan rajin. Siapapun, kalau dia rajin, dia pasti berhasil. Rajin belajar, rajin bekerja, rajin berusaha, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin melayani, rajin melakukan tugas. Oh, saya percaya Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada saudara. Dan kemudian jangan pernah berhenti mencoba. Kalau gagal hari ini, coba lagi esok. Kalau gagal lagi, coba lagi. Terus coba lagi. Karena ketika kita gagal dan mencoba lagi, gagal mencoba lagi, terus kita coba, maka kita menjadi ahli dan menjadi luar biasa. Karena tidak pernah orang langsung lancar melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, kalau dia tidak pernah mencobanya. Lalu berani melangkah. Jangan takut pada kenyataan, tetapi berpeganglah pada kebenaran firman Tuhan. Kenyataan kita memang dari desa, tapi Tuhan bisa mengubah nasib kita, orang desa menjadi orang kota. Kenyataan kita memang orang gak punya,
Tapi karena kita berdoa dan berusaha, Tuhan bisa mengubah nasib kita. Saudara, saya adalah orang desa, orang gak punya, dan tidak mungkin bisa bersekolah. Tetapi saya tidak mau minder. Saya waktu merantau ke Jakarta hanya bawa ijazah SD. Lalu saya bekerja di sana sini kuli bangunan. Lalu saya kumpulkan uang saya. Lalu itulah saya buat untuk masuk SMP. Waktu itu saya SMP Dewantara Pul Tanjung Priok. Dan saudara, saya tamat SMP itu sudah umur 21 tahun. Saya berdoa, Tuhan, kalau aku, Tuhan tolong saya akan menjadi hamba Tuhan. Jadi waktu saya lulus SMP waktu itu, saya berdoa supaya saya masuk negeri. Puji Tuhan, saya masuk SMA Negeri 45 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bertahun-tahun saya lakukan untuk membiayai kehidupan saya dengan jualan koran pagi, siang sekolah. Jualan koran saya itu antara Jalan Pramuka sampai dengan Tugas Jalan Pemuda. Kurang lebih tahun 83 sampai 86 saya lakukan itu. Dan saudara, pagi saya jualan koran, siang saya sekolah. Saya lakukan itu dan saya rajin, saya kumpulkan uangnya untuk bayar uang kos, bayar uang keperluan sehari-hari, bayar uang sekolah. Puji Tuhan, Tuhan menolong saya dan kemudian saya juga tidak minder. Walaupun saya artinya udah umur, kemudian saya tukang koran, saya juga memimpin ya teman-teman SMA untuk berdoa kalau guru tidak ada di kelas. Kemudian saya juga membentuk panitia Natal untuk merayakan Natal. Dan kemudian buat retreat dan terjadi perubahan di sana. Yang tadinya SMA Negeri 45 itu anak-anaknya nakal, tapi dirubah oleh Tuhan. Dan saya lulus tahun 86 dari SMA Negeri 45 itu. Dan nama saya masih diingat guru-guru yang masih ada di sana. Kenapa? Karena saya tidak minder. Akhirnya, saudara-saudara, Tuhan menolong saya. Walaupun saya tamat SMA udah umur 24 tahun. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya bisa kuliah. Dan Tuhan menolong saya kuliah di ITK Petamburan. Dan puji Tuhan saya melayani di sini. Jadi penting kita artinya percaya diri dan kita kalahkan rasa minder ini dan kemudian kita latih diri kita karena kita di hadapan Tuhan sama. Wahyu 3:8 katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi kuncinya, taati Tuhan, lakukan firman-Nya. Selama saya di Jakarta, walaupun saya tinggal di Jalan Pemuda asli, Jakarta Timur, tapi gereja saya itu di Jalan Ampera Tanjung Priok. Tiap pagi jam 6 saya sudah berangkat tiap hari Minggu, dan kemudian jam 7 mulai ibadah. Sejauh seperti itu, tapi saya utamakan Tuhan, dan Tuhan menolong, dan Tuhan memberkati. Yang tidak ada, Tuhan buat ada. Yang tertutup, Tuhan buka. Yang tertutup itu terbuka bagi saya. Dan mulai saat itu, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Saudaraku, engkau pun bisa ditolong Tuhan. Mari, hilangkan rasa minder. Terima Yesus dalam hidupmu. Tuhan Yesus akan menolongmu. Dia akan menepati janjinya kepadamu. Kalau Tuhan bisa tolong saya, saudara pun bisa ditolong Tuhan. Hari ini, terima Yesus dan percaya Dia akan menolong engkau. Saya mau berdoa buat saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang merasa minder dalam hidupnya karena mungkin dia
lebih rendah ekonominya, sosialnya, statusnya, bahkan pendidikan, bahkan apa saja yang merasa dia lebih rendah daripada orang lain. Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan tolong saudara-saudara yang minder, biar dia keluar dari rasa minder ini, supaya dia bisa meraih masa depannya, meraih pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah setiap yang mendengar firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, jadi. Amin.